Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Himakom. Apa kabarnya nih para pendengar setiap Podkom? Semoga baik-baik aja ya dan selalu sehat. Senang rasanya kedua kali saya, Putri Maharani, Prodi S1 Ilmu Komputer, bisa hadir di acara yang ditunggu-tunggu selama ini. Di episode kelima Podkom Universitas Lampung. Nah, selama beberapa menit ke depan, Putri bakalan menemani kalian dengan berbincang-bincang atau mengobrol santai dengan kakak-kakak yang hadir hari ini. Gimana nih kakak-kakak Bansus kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum lanjut lebih jauh nih, kita bakal perkenalan dulu kali ya. Biar kalian yang di luar sana itu tahu ada siapa aja sih di Podkom kali ini. Boleh perkenalan dulu buat kakak-kakaknya dari nama lengkap, alumni SMA mana, jurusan apa, prodi apa, dan semester berapa. Boleh dari kakak ketuanya dulu? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Akbar Kartadinata. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Untuk sekarang berkuliah di jurusan Ilmu Komputer, prodinya S1 Ilmu Komputer, dan lagi menempuh semester 5. Ah gitu. Kalau buat Kak Dina nih, gimana? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama gue Dina Nabila, alumni SMA 16 Bandar Lampung. Jurusannya di 3 Manajemen Informatika. Sekarang menempuh semester 5. Oke. Kalau buat Kak Regita nih, gimana Kak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Ros Parmeswari. Aku dari alumni SMA 5 Bandar Lampung. Untuk sekarang lagi menempuh semester 5 di S1 Ilmu Komputer. Oke, jadi tadi kan udah perkenalan ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin Bansus nih, badan khusus. Biasanya nih yang awal-awal masih basic gitu. BTW, Kak Alif, Kakak Ketua, Kak Dina Bendahara, dan Kak Regita Sekretaris. Masuk ilmu komputer itu jalur apa nih Kak? Kalau boleh tahu, untuk Kak Alif dulu deh. Untuk jalur masuk Ilkom saya itu lewat tes tertulis ya, SBMPTN. Kak Alif SBM. Kalau Kak Dina? Kalau saya kayak yang dijelasin tadi kan manajemen informatika udah pasti dari jalur vokasi. Jalur vokasi ya. Kalau Kak Regita nih? Kalau aku dari SNM. Dari SNM. Jadi ada SNM, ada SBM, sama vokasi gitu ya. Nah, episode sebelumnya itu kan Himakom menurut Presidium. Tapi sekarang Himakom menurut Bansus itu seperti apa sih Kak? Buat kakak ketuanya nih. Oke, Himakom. Kalau secara general dulu mungkin ya. Himakom itu wadah bagi para mahasiswa ilmu komputer untuk mengembangkan bakat, skillnya, atau juga bahkan mencari bakat dan juga skillnya. Baik itu soft skill maupun hard skill gitu ya, nanti bisa dapat di Himakom. Nah, kalau point of view-nya dari Bansus itu sendiri, Himakom itu adalah lembaga yang dimana dia membantu administrasi daripada kegiatan-kegiatan yang Bansus lakukan. Selain itu juga Himakom itu sebagai tempat untuk saling tolong menolong ya antar satu divisi dengan divisi lainnya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang kurang dari divisi itu bisa ditolong oleh divisi-divisi lain, sehingga tujuan-tujuan bersama yang sudah direncanakan sejak awal itu bisa dicapai bareng-bareng gitu. Oh gitu. Jadi tadi itu udah dijelasin sama Kak Alif, Himakom menurut Bansus ya. Nah, banyak banget di luar sana itu bertanya-tanya gitu kan. Dan masih bingung gitu. Bansus itu apa sih Kak? Terus tugasnya itu ngapain aja gitu. Yang belum paham, harus banget nih disimak. Kalau bisa dicatat gitu kan. Untuk Kak Ketua deh, Kak Ketua lagi nih, Kak Alif. Bansus itu apa sih Kak?
dan tugasnya itu gimana? Oke. Dari namanya sendiri ya, badan khusus, Bansus, itu kayaknya jarang nggak sih didengar sama orang-orang gitu kan. Nggak banyak organisasi yang, atau bahkan nggak ada ya, atau bahkan cuma di Himakom aja yang ada namanya badan khusus gitu. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu Bansus itu apa, Bansus itu adalah lembaga semi otonom atau independen di bawah Himakom, di bawah naungan Himakom, yang tugasnya itu berkaitan langsung dengan asistensi laboratorium gitu. Terus tugasnya apa aja? Kalau untuk tugasnya sendiri ada banyak ya, ada beberapa lah gitu. Untuk yang pertama misalkan, ini yang paling besar sih untuk Bansus itu sendiri dan paling penting, yaitu rekrutan asisten dosen ya. Kemudian yang kedua itu setelah direkrut itu ada pelatihan asisten. Selain itu juga Bansus membantu laboratorium untuk mengkoordinir piket laboratorium, piket rutin laboratorium, dan juga membantu untuk meningkatkan skill para mahasiswa baru melalui Progja, yaitu peer group gitu. Nah, tuh, yang belum paham tuh. Boleh banget ya dicatat. Oh, BTW nih, Kak. Ceritain dong, Kak, awal kalian kok bisa memilih Bansus gitu. Apakah dipaksa masuk atau emang minat kalian untuk masuk di Bansus ini? Kalau boleh tahu, Kak Alif nih, mumpung ada ketuanya. Untuk alasan sendiri, kalau tadi dipaksa ya, paksa enggak sih, nggak dipaksa. Kayaknya lebih ke arah apa ya, saya juga nggak tahu sih, nggak bisa jelasinnya gitu kenapa bisa tertarik masuk ke Bansus. Cuman karena ngelihat apa ya, pengen aja gitu jadi asisten ketika awal-awal kuliah dulu. Jadi saya cari tahu gimana sih caranya jadi asisten, itu ternyata lewat badan khusus. Nah, mulai saat itu saya tertarik ke badan khusus. Kemudian pas ada oprek anggota, saya coba daftar dan juga keterima di Bansus, dan ya keterusan sampai sekarang ini. Gitu sih kalau Malah dari saya. jadi candu ya, Kak ya? Aduh, iya bisa dibilang gitu. Waduh. Oke. Kalau Kak Dina nih, Kak, gimana, Kak? Sama sih, kurang lebih tuh sama kayak Alif. Minat awal itu karena pengen jadi asisten dosen gitu kan. Dan pas tahu asisten dosen itu dinaungin oleh badan khusus, jadi pengen masuk badan khusus gitu. Oh, Biar gitu. biar dapat jalur cepetnya gitu kan. Oke. Kalau buat Kak Regita nih, gimana, Kak? Cerita awalnya gitu. Kalau aku sih beda ya dari kakak-kakak ini. Kalau kakak-kakak ini kan Kak Dina sama Kak Alif kan mau jadi asdosnya nih. Nah, aku tuh cuma penasaran aja sebenarnya. Penasaran gimana sih ngerekrut asdos tuh gimana gitu. Jadi itu sih yang bikin aku masuk Bansus. Wah, seru banget ya nih ya cerita dari kakak Bansus ini. Oke. Kelebihan Bansus itu apa, Kak? Kalau boleh tahu dari Kak Regita dulu. Kelebihan Bansus. eh mungkin itu ya. Kalau kalian mau jadi seperti yang diomongin Kak Dina tadi, asdos cara cepet itu bisa di Bansus sih. Soalnya kan kita di anggota nanti di Bansus nanti kan tahu gitu cara perekrutannya itu gimana gitu. Jadi Iya. kalian bisa preparingnya itu udah siap gitu loh. Kak Oh, Alif nih gitu. mungkin bisa jawab. Kak Alif, Kelebihan Bansus. gimana Kak Alif? Orang dalam gitu ya, Rek ya. Orang dalam gitu. Siapa nih? Saya nih. Ya, boleh Kak Alif dulu. Gimana, Kak, kelebihan Bansus menurut Kak Alif gitu? Kelebihan Bansus tadi sih, karena kan Bansus itu uniknya itu dalam arti kata jarang gitu ada di organisasi lain gitu ya, badan khusus Iya. ini. Jadi kalau kawan-kawan itu masuk ke Bansus, itu bakal ngerjain proyek yang mungkin belum pernah dilakuin atau belum pernah didengar sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi kelebihan sih. Dan juga kelebihan lain mungkin ya, jadi deket sama laboratorium aja sih. Dimana kalau
jadi anggota Bansus itu ibaratnya punya punya privilege lah gitu untuk akses laboratorium. Jadi kalau pengen nongkrong di lab ya silahkan aja, jujung aja gitu kalau udah jadi anggotanya gitu sih. Mungkin itu sih. Gimana kalau Kak Dina? Iya, Kalau Kak Dina gimana, Kak? benar kata Kak Alif ya. Kelebihan Bansus, ketika kalian jadi anggota Bansus nih, kalian nggak perlu susah-susah buat minjem lab gitu kan. Kalau kalian mau nongkrong, gabut, atau mau tes kemampuan gitu kan di komputer, dan kalian butuh lab tuh, kalian gampang banget buat pakai lab gitu. Karena kan kita Bansus itu pasti koordinasi ke Bang Zai, dan kita tuh pasti bakalan sering ke lab gitu kan. Jadi buat surat izin kayak gitu tuh kalian mudah banget gitu. Terus buat kayak yang secara struktural itu, Bansus itu kan semi otonom ya. Jadi mungkin kelebihannya itu di situ. Oh gitu. Nah, itu dia ya guys, kelebihan dari Bansus. Tadi kan kita udah dijelasin nih sama kakak-kakaknya kelebihan Bansus itu apa aja. Sekarang kita semua nih Kak, para pendengar di sini mau tahu dong kesulitan apa aja sih yang udah kalian alamin selama di Bansus ini. Boleh dari Kak Dina dulu, Kak? Kesulitan selama saya dari anggota dan menjadi pimpinan di Bansus tuh saya belum nemuin kesulitan sih ya. Kesulitannya itu mungkin datang ketika Prokja salah satu dari Bansus itu berjalan kayak open recruitment asisten dosen. Sulitnya itu ketika mencari matkul tertentu untuk menjadi asdos. Nah, mungkin kesulitan yang saya rasain di situ sih. Kalau buat Kak Regita, ada kesulitan nggak sih Kak selama di Bansus ini? Kalau kesulitan sih sama kayak yang disebutin sama Kak Dina tadi ya. Mungkin salah satu kesulitannya itu di pas open recruitment. Jadi kan di mata kuliah semester tinggi-tinggi itu kadangan nggak banyak gitu yang minat. Jadi kita sulit sih mencari asisten dosennya. Gitu aja sih. Oh gitu. Itu menurut Kak Regita ya. Sekarang kalau menurut Kak Alif nih, pernah ada kesulitan nggak sih Kak gitu selama di Bansus ini? Kalau kesulitan itu pasti ada kesulitan, dan kesulitan itu ya nggak jauh-jauh dari apa yang udah diomongin Dina sama Regita gitu, dimana kami juga itu kesulitan untuk melakukan perekrutan asdos untuk beberapa mata kuliah tertentu, atau mungkin untuk yang angkatan-angkatan yang sudah atas gitu ya, karena kan mungkin mereka sudah ada kesibukan tersendiri gitu, jadi agak sulit bagi waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut, dan juga sekaligus menjadi asisten dosen. Ya kami paham lah gitu bahwa sudah beda dengan ketika menjadi mahasiswa semester awal gitu kan. Karena kalau kita lihat dari semester awal itu masih banyak yang daftar gitu. Justru yang daftar itu melebihi daripada kapasitas yang ditentukan oleh dosen itu sendiri gitu. Jadi lebih selektif untuk semester awal, tapi untuk semester atas agak kesulitan. Mungkin itu sih mungkin kesulitannya untuk Bansus yang selama ini saya alamin gitu. Oke. Nah, ini penting banget nih. Perbedaan yang menarik antara Bansus dengan bidang lainnya itu apa, Kak? Kalau boleh tahu, Kak Alif nih. Ada nggak sih, Kak, perbedaannya? Perbedaan ya? Maksudnya mungkin perbedaan yang menarik dari bidang Bansus ke bidang yang lainnya gitu. Perbedaannya apa ya? Mungkin dari ini aja deh, kalau anak Bansus itu ya bisa dibedakan mudahnya adalah dia sering banget di lab gitu. Untuk anggotanya ya, dari kita ngeliat anggotanya, itu dia bakal sering bolak-balik lab atau dekat dengan lab gitu. Tapi kalau untuk perbedaan dari tupoksi ya pasti beda sih tupoksinya untuk antara Bansus dengan divisi lain. Jadi mungkin apa ya? Ya tadi itu yang di awal. Untuk dari anggotanya ya, dari anggotanya ya, gitu sih. Iya, benar-benar. Kalau buat Kak Dina nih, ada nggak sih Kak perbedaan menurut Kak Dina yang menarik gitu antara Bansus dengan bidang yang lainnya? Iya, benar-benar.
Mungkin kalau kalian mau ngelihat circle yang asdos gitu kan, kalian bisa lihat bansus lah gitu kan. Di bansus itu pasti asdos itu ngumpul gitu. Itu menurut Kak Dina ya. Kalau menurut Kak Regita, gimana Kak? Sama sih. Kalau misalnya bedanya bansus dengan divisi lainnya itu ya apa namanya, dilihat dari tupoksinya juga sudah beda ya. Terus habis itu ya itu tadi, bansus itu sering-sering di lab. Kayaknya anak lab banget gitu ya Kak ya. Iya, anak Anak banget. lab banget gitu kan. Kalau boleh tahu nih Kak, bansus ini prokjanya ada apa aja sih Kak? Boleh siapa aja deh yang jawab gitu. Untuk Prokja itu bansus ada 5. Yang pertama itu perekrutan asisten dosen, kemudian pelatihan asisten dosen, ada apa ya, FOSI asisten dosen, Ya. kemudian peer group, dan yang terakhir itu ada piket laboratorium. Gitu, ada 5. Ada 5 ya Kak ya, prokja dari bansus ini. Jadi kan salah satu prokja kalian itu kan recruiting asdos kan? Betul nggak Kak? Betul. Betul. Nah, kalian ini milih asdos tuh ada kriterianya nggak sih Kak? Biar para maba Ilkom nih pada tahu gitu. Mungkin bukan kriteria ya. Jadi kami tuh ketika memilih asisten dosen, itu kan ada beberapa pertanyaan yang diwawancarakan dan juga materi yang dipresentasikan. Jadi ketika para calon asdos ini menjawab pertanyaan dari kami, juga mempresentasikan materinya dari pembawaannya dan lain-lain, itu ada nilai tersendiri dari jawaban-jawaban yang mereka jawab gitu. Kak Regita mau nambahin? Boleh? Kalau aku sih kriterianya mungkin yang pertama bertanggung jawab, kemudian dilihat dari sama tadi wawancara yang kita lakukan, itu gimana dia cara ngadepin praktikannya, cara dia ngejelasin materinya yang dia bawakan gitu sih. Sama kita ngelihat, kita kan dulu kan ada tuh yang jadi asdos, kita ngelihat tuh dia di semester sebelumnya itu gimana gitu, apakah aktif apakah tidak, itu kan bisa dilihat kan gitu sih. Kak Alif? Iya, nggak jauh-jauh dari Regita sama Dina sih. Tapi yang paling penting itu mungkin nggak secara langsung ya. Kami tuh nggak melihat nilai mutu dari asisten dosen ketika dia mendaftar ya. Karena kan di form itu nggak ada nilai mutu daripada mata kuliah yang dituju gitu. Karena menurut kami nilai mutu itu bisa merepresentasikan pemahaman daripada si calon asisten. Tapi di lain sisi juga bisa jadi nilai itu nggak merepresentasikan dia gitu. Jadi mungkin yang kami lihat ketika merekrut asisten itu adalah yang pertama ya mungkin track record-nya gitu. Selama dia menjadi praktikan, itu bisa dilihat sebenarnya ada bibit-bibit calon asisten gitu, di mana dia aktif untuk bertanya, kemudian dia lebih cepat untuk memahami materi daripada mata kuliah yang sedang dia pelajari atau sedang melakukan praktikum tersebut. Kemudian ya dari apa ya, mungkin dari kenalan aja sih. Misalnya kayak kita lebih kenal sama dia, mungkin kalau kita lebih kenal lebih enak sih untuk menilai dia itu gimana cara komunikasinya dengan orang banyak, kemudian gimana sih cara dia mendeliver materi ke para praktikan, apakah monoton atau bagaimana cara penyampaian orang kan berbeda-beda ya. Jadi itu bisa jadi penilaian juga sih. Tapi karena manusia itu unik ya, cara penyampaiannya beda-beda ya kami hargai juga. Tapi yang paling penting adalah kepraktikannya. Kalau kepraktikannya dia bisa menerima materi yang disampaikan ya berarti dia bisa si asisten itu berhasil melaksanakan tugasnya gitu sih kalau dari saya. Oke, itu dia ya guys ya, beberapa kriteria gitu. Oke,
cara kalian memilih asdos yang tepat tuh berdasarkan apa ya, Kak? Kalau boleh tahu Kak Regita nih. Sama seperti tadi ya kriterianya itu. Jadi asdos yang tepat itu ya yang tadi cara menyampaikan materinya itu gimana, terus cara dia mengajarnya itu apakah monoton atau tidak, seperti itu sih. Sama seperti yang disebutkan barusan. Iya, benar-benar Kak. Nih, yang terakhir nih. Terakhir banget nih kan. Terakhir Apa banget nih. tuh serunya ketika masuk ke Bansus, Kak? Itu seperti apa sih, Kak? Boleh semuanya nih yang menjawab nih, serunya nih ketika Serunya. masuk ke Bansus. Oke, apa ya? Serunya banyak sih serunya, karena kan belajar hal-hal baru, banyak hal baru di sini, ketemu dengan teman-teman yang apa ya, istilahnya positif lah gitu kan ya. Terus juga banyak berinteraksi dengan para asisten, yang dimana asisten itu kan orang-orang spesial lah, pinter-pinter lah pasti kan gitu. Jadi lebih termotivasi aja mungkin, ya nggak sih? Amin. Ya gitu sih. Iya, Kalau kalau buat mau Kak lebih Dina gimana? Oh, Kak masih mau lanjut? Boleh. Kalau mau tahu lebih dalam, kasihkan ya join Bansus aja nanti. Join ya. Betul Mantap, banget. mantap. Yuk masuk Bansus yuk. Benar-benar. Para pendengar Podcast setia. Iya, podcast setia ya kan. Kalau Kak Dina gimana, Kak? Serunya ketika masuk ke Bansus. Kalian bakal ngerasain sendiri sih serunya itu di mana ketika kalian udah masuk sendiri ke dalam Bansus itu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau buat Kak Regita gimana, Kak? Serunya masuk Bansus ini. Nanti dilihatlah. Kalian join aja dulu. Iya, join aja dulu, guys. Join aja dulu. Nah, Biar itu penasaran. dia, guys. Iya, biar penasaran ya. Nah, itu tadi ya, keseruan ketika masuk Bansus nih. Terima kasih ya, Kak, untuk kakak-kakak Bansus yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di Podcast kali ini. Buat kalian yang kepo dengan Podcast episode yang lainnya, seperti biasa, boleh banget dong untuk mampir ke channel YouTube ini. Sampai bertemu di Podcast episode selanjutnya. Saya Putri Maharani, have a nice day.